Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai setelah kedatangan Tuba, kita kembali kedatangan Mini dari Afrika Selatan. Dan ternyata Mini mempunyai seseorang yang menunggunya di Indo. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut, sekaligus video terbaru Pikinaki dan Tuba yang memperlihatkan kepada kita bahwa Pikinaki sudah paham cara membahagiakan Tuba. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita membahas fakta menarik di video terbaru Pikinaki dan Tuba, admin terlebih dahulu akan merangkum kepada kalian kabar mengejutkan dari Ome TV. Kabar ini datang dari Mini dan Dayana. Jadi saksikan sampai akhir supaya kalian dapat full infonya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa tahun ini Mini akan datang ke Indonesia, dan ternyata Mini benar-benar menepati janjinya. Melalui instastory-nya, dia sempat memperlihatkan bahwa dia sedang berada di bandara. Tapi fans masih berpikir bahwa Mini akan ke Korea bukan ke Indonesia. Dan semua itu salah karena Mini sudah sampai di Indo. Just chill. Kaya coba ini guys. Melalui instastory-nya, kita bisa melihat bahwa perasaan Mini sedang campur aduk karena dia berhasil sampai di Indonesia. Makanya dia tidak bisa berinteraksi seperti biasanya. Itu semua karena keinginan terbesarnya Mini sudah terwujud. Sejak dia viral bersama Pikinaki, Mini sudah membocorkan dia ingin sekali ke Indonesia. Sekedar info buat kalian, Mini membutuhkan 3 kali transit untuk sampai di Indo. Jadi ini adalah penerbangan yang sangat melelahkan bagi Mini. Dan semua itu terbayar karena dia mempunyai seseorang yang menjemputnya di bandara. Di pembahasan kita sebelumnya, banyak fans yang khawatir bahwa Mini akan kecewa saat dia datang ke Indo. Karena kita tidak tahu siapa yang akan menemani Mini jalan-jalan. Tapi itu terbantahkan karena ternyata diam-diam Mini mengatur pertemuan dengan Dennis. Whatever you want to go, we're gonna take you. So don't worry. Just say any place, wherever you want to go. Yeah, I'm sure. I'm gonna be here 24/7 for you during this time here. You're here in Indonesia, okay? Let's go. Let's enjoy and have fun. Kali ini Dennis memberitahu Mini bahwa dia berjanji akan menemaninya selama dia di Indonesia. Hal menarik di sini, Dennis bahkan mengatakan dia akan membawa Mini kemanapun dia mau. Dan ini membuat fans penasaran, apakah ada sesuatu yang spesial di antara mereka? Karena dari banyaknya teman Ome Mini di Indo, Dennis lah yang menjemput Mini di bandara. Dan apakah mungkin setelah kisah Pikinaki dan Tuba, kita akan mendapat kisah romantis dari Mini dan Dennis? Tapi kita masih terlalu cepat untuk menyimpulkan hal itu. Jika kita perhatikan, yang bisa kita lihat dari ekspresinya Mini hanya rasa kebahagiaannya Mini, karena sekarang dia mempunyai seseorang yang akan menemaninya di Indonesia. Dan untuk vlog mereka, kita sudah mendapat beberapa bocoran. Mini memperlihatkan bahwa Dennis mengajaknya ke mall. Jadi sama seperti Pikinaki dan Tuba dan Ari dan Jocelyn, Dennis juga akan mengajak Mini ke mall di Indonesia. Admin juga yakin sama seperti yang terjadi dengan Tuba dan Jocelyn, Dennis juga akan mempertemukan Mini dengan YouTuber Ome Indo yang lain. Di sana Mini bisa bertemu dengan Pikinaki, orang yang membantunya sampai ke titik ini. What would they say? Yeah, right. What would they say? Yeah. They'd be I like, think why you start to make a video with Diana or something, like she is I don't know, maybe bad things, maybe like oh my god I remember her. Selain itu, kita juga mendapat update terbaru dari Dayana. Sebelumnya kita sudah membocorkan
bahwa di tanggal 15 Agustus nanti Dayana akan datang ke Indonesia dan dia akan mengunjungi 6 kota sekaligus. Dan melalui postingan terbarunya, Dayana memperlihatkan bahwa dia sudah menunggu hari itu tiba. Ini membuat fans penasaran siapa yang akan menjemput Dayana di bandara. Seperti yang terjadi kepada Mini, dia dijemput oleh Dennis. Karena yang kita tahu selama ini, Dayana hanya mengenal Pikinaki dari Indonesia. Tapi sekarang Pikinaki sudah fokus kepada Tugba, jadi ini sangat mustahil untuk terjadi. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tahu siapa yang akan menjemput Dayana? Atau justru Dayana akan mengeksplor Indo sendirian? Yang artinya Dayana hanya datang untuk urusan pekerjaan. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di sekarang itu kita lagi ada again BSD. I don't know why lately we went to BSD a lot. Mau tinggal di sini kita. Wait, sorry. I wanna live here. Me. Aku aja. Sorry. Maaf. Di awal video, Pikinaki sudah keceplosan mengatakan bahwa dia dan Tugba mau tinggal di BSD, tapi Pikinaki langsung mengganti kalimatnya. Hal menarik di sini, hal yang sama juga pernah terungkap di acaranya Indosat. Host acara tersebut pernah membocorkan bahwa Pikinaki diam-diam merencanakan membelikan rumah di Pik untuk Tugba. Walaupun lokasinya sangat berbeda, tapi dua momen ini sangat terhubung dan berhasil memperjelas kepada kita bahwa itulah keinginan utama Pikinaki. Dia mau menyiapkan rumah untuk dirinya dan Tugba. Kita bisa menjadikan ini sebagai petunjuk. Jika Pikinaki dan Tugba menikah nanti, mereka akan membangun rumah di BSD atau Tangerang. Tugba doesn't want to stop. I seriously want to get one of these. Tugba wants to buy this thing literally Mau beli right ini. now. Let's ask him how much. Mau beli ini. Kita Berapa tanya. ini? Pak. Berapa ini? Jual. Jual dong. Kali ini Pikinaki berhasil mengajak Tugba mencoba sepeda listrik. Ini sebenarnya sudah mereka rencanakan di season sebelumnya, tapi saat itu Tugba masih takut. Hal menarik di sini, Tugba bahkan mengatakan dia mau membeli sepeda tersebut. Ini sangat wajar dikatakan Tugba karena di kunjungan pertamanya, Tugba sudah mengakui kepada Pikinaki dia suka naik sepeda. Makanya saat Tugba bisa memakai sepeda listrik, Tugba langsung mengatakan dia juga mau membelinya. Apalagi sepeda tersebut berwarna pink. Piki juga mengatakan bahwa dia akan membelikannya untuk Tugba. Untuk saat ini itu masih candaan bagi Pikinaki, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Pikinaki akan menghadiahkan sepeda itu untuk Tugba, seperti yang terjadi saat dia membelikan iPhone untuk Tugba. Do a challenge, okay? If you can hit 9 or 10, I'm gonna buy you anything you want. Yes. Ya udah. Yeah. 9 or 10, okay? I'm gonna go that bike. Yeah. Wait, first try? What? Kali ini Tugba berhasil mengejutkan Pikinaki karena saat Pikinaki berjanji untuk membelikan apapun yang Tugba mau, Tugba malah berhasil mengenai sasaran itu dengan sempurna. Detail menarik di sini, keinginan Tugba masih sama, dia mau sepeda listrik, dan Pikinaki juga memperjelas dia selalu menepati perkataannya. Momen ini membuat fans bertanya-tanya, apakah Pikinaki sudah membelikan sepeda listrik untuk Tugba? Tapi jika kita perhatikan momen perpisahan mereka, admin justru yakin Tugba pasti meminta hadiah yang lain karena akan sangat rumit bagi dirinya membawa sepeda listrik sendirian ke Turki. Sebenarnya kita dari kemarin-kemarin kita mau main nih guys, cuma Tugba tuh belum gak pernah berani. Takut dia, takut. She didn't trust me. I don't understand why. What the frick? Maybe it's because I've never been in a motorcycle, maybe. Kali ini Pikinaki mengeluh kepada Tugba bahwa dia sudah lama ingin mengajak Tugba mencoba ATV, tapi Tugba malah takut untuk mencobanya. Jika kalian ingat,
Yang diceritakan Pikinaki kali ini sebenarnya momen mereka di Bogor. Saat itu Pikinaki meminta Tugba naik ATP bersamanya, tapi Tugba malah takut untuk mencobanya. Makanya Pikinaki membatalkan rencana tersebut. Hal menarik di sini, Pikinaki juga memperjelas kepada Tugba bahwa dia tidak akan meminta Tugba mencoba sesuatu jika itu tidak aman. Ini membuktikan bahwa yang paling utama bagi Pikinaki itu adalah keamanannya Tugba. Tapi Tugba masih mengatakan dia tidak mempercayai dirinya seperti Pikinaki mempercayainya. Jadi bisa disimpulkan, rasa percaya Pikinaki kepada Tugba sangat besar. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai Pikinaki dan Tugba. Oke, sampai jumpa di next konten.